Penerapan nilai-nilai Pancasila serta peluang dan tantangannya. 1. Pembudayaan Pancasila. Pembudayaan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus dipahami, diyakini, dan diterapkan dalam tindakan. Pembudayaan Pancasila dilakukan bersama oleh keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan pemerintah. Dalam perkembangannya, pembudayaan Pancasila menghadapi tantangan seperti globalisasi, perkembangan iptek, dan revolusi industri 4.0. Karena itu, masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan Pancasila dilakukan melalui 3 tahap, yaitu keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Artinya, kita harus meyakini pentingnya Pancasila, memahami nilai-nilainya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Pendidikan karakter juga harus dilakukan secara konsisten dan sepanjang hayat, karena pembentukan karakter tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi dalam seluruh lingkungan kehidupan. 2. Peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Peluang. Pancasila memiliki beberapa peluang untuk terus diterapkan di kehidupan modern. Pertama, Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga nilai dasarnya tetap dapat diterapkan meskipun zaman berkembang. Kedua, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sekaligus pembentuk karakter masyarakat. Ketiga, Pancasila dapat menjadi penyaring budaya asing. Artinya, kita boleh menerima budaya dari luar selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Keempat, Pancasila menjadi pemersatu keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Selain itu, nilai Pancasila juga menjadi pedoman moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Tantangan. Penerapan Pancasila juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, moralitas, seperti menurunnya etika, hoaks, kekerasan, intoleransi, individualisme, dan korupsi. Kedua, normatif atau hukum, yaitu masih adanya aturan yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan penegakan hukum yang belum maksimal. Ketiga, kelembagaan politik, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, politik uang, oligarki, dan korupsi. Keempat, pengelolaan kesejahteraan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Kelima atau terakhir yaitu tantangan global, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, pengaruh budaya asing, dan persaingan internasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada kecakapan abad ke-21. Untuk menghadapi perkembangan zaman, kita membutuhkan kecakapan abad ke-21 yang terdiri dari karakter, literasi, dan kompetensi. Dalam karakter, kita perlu memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, dan mandiri. Dalam literasi, kita tidak hanya perlu bisa membaca dan menulis, tetapi juga memiliki literasi berhitung, digital, finansial, dan budaya. Sedangkan dalam kompetensi, terdapat 4 kemampuan utama atau 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau berpikir kreatif, communication atau mampu berkomunikasi, dan collaboration yaitu mampu bekerja sama. Kemampuan tersebut penting agar masyarakat dapat menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dunia tanpa kehilangan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Yang keempat yaitu ada strategi perubahan dan pengamalan Pancasila. Agar nilai Pancasila benar-benar diterapkan, diperlukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman Pancasila, sehingga masyarakat tidak hanya hafal tetapi juga mengerti maknanya. Kedua, mengembangkan kerukunan dan toleransi, terutama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ketiga, mewujudkan keadilan sosial agar setiap masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan secara adil. Keempat, menginternalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan dan peraturan, sehingga aturan yang dibuat sesuai dengan nilai Pancasila. Kelima, menumbuhkan keteladanan dari pemerintah maupun masyarakat, karena penerapan Pancasila akan lebih mudah jika diberikan melalui contoh nyata.
Strategi tersebut dapat dilakukan melalui 5 jalur, yaitu jalur pemahaman, kerukunan, keadilan, kelembagaan, dan keteladanan. 5. Contoh pengamalan Pancasila. Penerapan Pancasila dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat. Di keluarga, contohnya bermusyawarah, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan membantu pekerjaan rumah. Di sekolah, contohnya disiplin, menghargai perbedaan, membantu teman, bekerja sama, serta melaporkan tindakan perundungan. Di masyarakat, contohnya hidup rukun, bermusyawarah, menghormati sesama, dan melakukan gotong royong. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat menerapkannya dengan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menghargai keberagaman, membantu korban bencana, serta mematuhi hukum. Jadi, Pancasila bukan hanya dasar negara yang harus dihafalkan, tetapi nilai yang harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi, Pancasila berperan sebagai pedoman, identitas, pemersatu, dan penyaring nilai bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai Pancasila, kita dapat menghadapi perubahan zaman sekaligus tetap menjaga karakter dan jati diri bangsa Indonesia.